Ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto Capres nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 akan kembali saling berhadapan pada debat ketiga Capres yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Tema debat kali ini akan membahas soal pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ketiga calon presiden pun sudah menyiapkan sejumlah visi misi soal pertahanan dan keamanan. Pasangan Anies Mohaimin Iskandar menyebut bakal merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan profesionalitas TNI serta meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan. Juru bicara Timnas Amin, Zulfikar Amir menyebut, timnya akan menggarisbawahi tata kelola pertahanan khususnya dalam prosedur pembelian alutsista. Dalam tata kelola sistem pertahanan, khususnya di dalam apa yang perlu dirubah? Prosedur pembelian, pembelian alutsista, lalu kemudian. Memang yang sekarang kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa masalah khususnya di dalam aspek institusional, aspek kelembagaannya ya, aspek proses pengambilan keputusan pembelian alutsista. Di sisi lain kita juga ingin menggarisbawahi permasalahan kesejahteraan para TNI dan Polri, di mana kita ingin supaya kesejahteraan mereka juga meningkat sebagai bagian dari aparat negara gitu. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi pertahanan mulai dari meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap, mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi alutsista TNI Polri, serta meningkatkan konektivitas dan keamanan dari ancaman siber. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut akan memaksimalkan debat ketiga Capres ini, di mana tema debat yang diangkat kali ini merupakan bidang yang dikuasai Prabowo. Terlebih, ia sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah, soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang ahli geostrategi dan geopolitik begitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya, karena bagaimanapun bagi kami momen seperti debat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu memiliki makna yang sangat penting. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memiliki visi misi bidang pertahanan dengan melakukan modernisasi pertahanan sakti atau perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0, mewujudkan prajurit sejahtera dan industri pertahanan keamanan kelas dunia. Di sisi lain, juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menyebut, bisa saja tema yang dibahas debat kali ini berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto. Ciko menilai, rekam jejak Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan belum cukup terbukti apa pencapaiannya. Ya, selama menjadi Menteri Pertahanan, apa yang sudah dicapai, apa yang tidak dicapai, kegagalan apa, ya kan? Kita bicara soal pasti ada hubungannya lah dengan kegagalannya dia di food estate, ya kan? Kita bicara soal hutang alutsista yang terus naik, ya kan? Di mana juga padahal beliau ingin menjadi presiden di periode ke depan, tapi masih sempat-sempatnya naikin hutang alutsista. Sementara jadi presiden ingin program-program yang luar biasa seperti makan gratis 400 sekian triliun. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan nanti. Jadi bisa menjadi panggungnya Pak Prabowo atau sebaliknya. Lalu, apa yang harus dicermati pemilih terkait isu pertahanan keamanan dalam debat kedua calon presiden sebelum menentukan pilihan nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada Debat ketiga yang akan diikuti oleh ketiga calon presiden kurang dari 10 hari lagi atau akan digelar pada 7 Januari 2024 yang kali ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional dan juga geopolitik. Topik ini jadi menarik saudara karena Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto punya latar belakang yang sangat dekat dengan tema ini yakni pertahanan keamanan karena sebagai Menteri Pertahanan. Nah begitupun juga dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di mana pendampingnya adalah Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam. Kita akan
bahas kesiapan soal ketiganya dan juga apa sebenarnya yang harus penting dibawa oleh ketiganya pada saat debat ketiga nanti bersama dengan pengamat militer Anton Aliabas. Selamat sore, Mas Anton. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Selamat sore Mbak Maido. Mas Anton, ini kan kubunya Prabowo bilang kalau tema debat ketiga ini kan Prabowo banget nih. Apakah ini bisa jadi tema yang menguntungkan untuk pihak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Ya, sebenarnya di atas kertas demikian gitu, karena dalam hampir 4 tahun terakhir ini Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi patut diingat tadi sempat disinggung bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD juga merupakan sebagai Menko Polhukam, lalu juga Pak Muhaimin Iskandar itu juga pernah tercatat sebagai wakil ketua DPR bidang Polkam. Jadi sebenarnya tiga pasangan ini itu punya sedikit banyak punya pengetahuan yang sama gitu ya. Memang tapi di atas kertas ya Pak Prabowo yang tadi kalau dibilang Kang Aceh inilah Prabowo banget. Tapi jangan lupa gitu ya, jangan lupa bahwa Pak Prabowo nggak mungkin dengan strateginya menyerang, gitu ya. Jadi pasti strateginya bertahan. Sementara paslon nomor 1 dan nomor 3 sangat mungkin menggunakan strategi menyerang. Nah, namanya bertahan, apalagi ada beberapa capaian yang meleset gitu ya. Ini tentu juga sedikit banyak harus diantisipasi oleh nomor 2. Gimana misalnya target minimum essential forces yang meleset yang mestinya targetnya 100%, kemudian hanya sekitar 70%, lalu juga dengan kesiapan dari TNI gitu. Nah, ini juga belum lagi kita ngomong tentang daftar belanja yang sampai sekarang masih belum dieksekusi gitu. Itu jadi ada beberapa hal yang itu sebenarnya punya ruang untuk diskusi lebih lanjut dan punya ruang untuk kemudian diperdebatkan, didiskusikan gitu. Jadi di satu sisi memang bisa saja Prabowo ini mempunyai keuntungan, tapi di sisi lain hati-hati bisa salah langkah, kemudian justru malah kejadiannya sebaliknya. Itu Mbak Maido. Jadi harus siap ya amunisinya terkait dengan nanti perdebatan kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah diambil selama 4 tahun kebelakang ya. Termasuk juga kalau dari sisi Timnas Amin ini mengatakan kalau tata kelola untuk pembelian alat pertahanan keamanan ini juga masih belum transparan, kemudian juga rentan akannya korupsi, begitu ya? Betul, karena memang itu bagi saya itu sebenarnya isu krusial pertama yang mestinya itu bisa didiskusikan. Kenapa? Karena ada survei dari Transparansi Internasional itu terkait potensi korupsi, risiko korupsi di sektor pertahanan Indonesia dari ada 2 kali survei tahun 2015 dan tahun 2020, peringkat Indonesia masih di kategori D, yakni risiko tinggi. Gitu. Artinya apa? Artinya memang ketika kita bicara tentang sektor pertahanan ini sensitif gitu. Kenapa? Karena seringkali ada dalih ini rahasia, ini menyangkut kepentingan negara, maka kemudian dirahasiakan. Kita bisa lihat misalnya bagaimana publik itu susah untuk mendapatkan informasi sebenarnya ketika anggaran seratusan triliun yang di-spend untuk anggaran pertahanan itu apa sih yang dibeli dalam 1 tahun gitu, apa saja. Nah, itu kan kita tidak punya. Yang dibeli gitu ya. Ini ngomong tentang pembelian dulu deh. Kita sebelum ngomong tentang tata kelola yang panjang gitu ya, tentang tata kelola. Apa saja rinciannya, berapa banyak misalnya untuk kesejahteraan, untuk pembelanja modal dan lain-lain, itu kita bisa akses di mana? Di Kementerian Pertahanan ada websitenya, tapi paling cuma 2 lembar, paling banyak 5 lembar. Itu pun juga hasil audit dari BPK. Sementara kalau misal kita ngomong tentang pertanggungjawaban anggaran, itu kan semestinya bisa diungkap. Jadi kita sebenarnya tahu kita ngomong tentang akuntabilitas. Apa dibuka secara terbatas begitu mungkin ya untuk alat pertahanan keamanan apa saja yang dibeli gitu. Jadi sebenarnya ada kemungkinan untuk membuka itu ya. Kita bisa, karena sebenarnya nggak perlu rinci untuk menyebutkan bahwa kita belanja ini, tapi kan misalnya gelondongan-gelondongan yang simpel. Oh, kita belanja apa, belanja amunisi, belanja apa, belanja kendaraan dan lain-lain udah berapa. Nah, itu kan sebenarnya ada rinciannya. Dan itu kan bukan rahasia. Yang rahasia adalah ini nanti mau kita pakai untuk apa, strateginya apa dan lain-lain. Gitu. Itu yang akan menjadi menyangkut kerahasiaan. Tapi kalau misalnya berapa budget yang di-spend hari ini, apakah
apakah ketika kita menuntut bahwa anggaran pertahanan harus naik di atas 1% PDB dan lain-lain, komposisinya sebenarnya berapa persen sih untuk anggaran rutin gaji, berapa persen untuk perawatan, berapa persen untuk belanja modal. Jadi kita tahu ketika kita bicara tentang modernisasi, kan itu kan komponen di belanja modal. Belanja modal Nah, setiap Mas Anton, kalau menurut Anda berapa, Pak? Sorry Mas Anton, saya potong. Menurut Anda seberapa penting nanti belanja untuk alat pertahanan keamanan ini? Kalau misalnya kita lihat juga yang sering dikesampingkan, yang juga sering terjadi adalah keamanan siber kita sering bobol. Ini juga jadi ada dalam visi misi ketiga paslon ini nggak sih? Betul. Kalau soal siber, ketiga paslon menyinggung soal itu. Cuma problemnya ketika kita bicara tentang berbicara tentang modernisasi, maka itu pasti akan kita bicara tentang belanja modal. Ada berapa banyak dari misalnya 120 triliun, 130 triliun. Dari 130 triliun itu belanja modal kita berapa? Jangan-jangan karena selama ini distribusi yang namanya anggaran pertahanan itu sekitar untuk pos rutin ya, untuk jadi gaji dan lain-lain itu sekitar 50-60%. Sementara untuk belanja modal tuh nggak pernah nyentuh angka 20%. Jadi kalau kita selalu berpacu kita akan meningkatkan anggaran pertahanan bla bla bla, tapi distribusinya masih tetap 60% belanja rutin, ya belanja modal kita akan lari di tempat gitu. Ini menjadi problem. Belum lagi kita akan bicarakan modernisasi itu penting, Mbak Mai. Kenapa? Karena kita berpacu pada misalnya ini alutsista kita banyak yang tua. Ini saya ngambil contoh kapal selam misalnya. Kapal selam itu kita targetkan 10. Sampai sekarang stuck di 5. Dalam 2019, nih sudah sejauh mana pembicaraan kapal selam misalnya. Kita punya sekarang Kepala Staf TNI AL nih dari orang kapal selam. Tentu pasti punya keinginan untuk kita perkuat dong nih kapal selam. Kenapa? Ada masalah apa dari 2023, dari 2019 sampai 2023 ada pembicaraan kapal selam ya misalnya. Gitu. Jadi itu yang ketika di sisi lain, ketika kita bicara tentang keamanan siber itu ada interseksinya ada banyak. Tidak hanya menyangkut pertahanan, tapi menyangkut keamanan, juga menyangkut misalnya di situ ada Kominfo, gitu. Jadi ada banyak nih tata kelola ketika kita bicara tentang keamanan siber. Gitu. Ini yang juga sedikit banyak ke depan ketika kita bicara tentang ada karakteristik perang yang baru dari alat pertahanan keamanan ya Mas Anton. Tapi kalau dari calon presiden atau pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini kan menyoroti soal kesejahteraan anggota TNI. Menurut Anda bagaimana tingkat kesejahteraan anggota TNI saat ini? Nah, ini juga ini tiga sebenarnya kalau kita pelajari dari 3 dokumen ya, ini semua menyangkut ngomong tentang kesejahteraan. Cuma problemnya tidak ada konsep konkret bagaimana sih sebenarnya kesejahteraan TNI yang ingin dibangun. Gitu. Karena selama ini ketika kita bicara tentang kesejahteraan yang namanya TNI dan Polri itu sama dengan ASN biasa. Padahal karakter kerja mereka berbeda. Jadi kalau misalnya mereka ingin menawarkan sesuatu, semestinya yuk bahas dong, keluarin dong idenya. Apakah mereka berani misalnya mengusulkan sebuah proposal baru, ini loh mekanisme kesejahteraan untuk TNI Polri. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berbeda, mereka 24 jam, 7 hari tanpa libur dan lain-lain, ini karakteristik yang berbeda. Semestinya ada tolak ukur, ada indikator yang berbeda yang ditawarkan, sehingga kita kemudian bergerak diskusinya. Mereka semua tiga capres ini, 3 pasangan ini bicara ngomong tentang kesejahteraan, tapi bagi saya ceritanya cuma normatif. Kita nggak ada cerita baru, ini gimana sih kita ngomong tentang kesejahteraan? Kesejahteraan itu ini konsep penggajian baru untuk TNI, yang misalnya paling minimnya segini, paling besar segini. Jadi punya hitung-hitungan berbeda. Dan bagi saya, itu hal yang wajar. Karena apa? Karakteristik TNI Polri itu berbeda dengan ASN kebanyakan. Sehingga semestinya polanya itu berbeda. Masa misalnya, ini kita ngomong kesejahteraan, tukin TNI Polri itu belum 100% gitu. Sementara mereka kerja 24 jam, 7 hari tanpa libur, tapi kemudian tukinnya kurang dari 100%, masih sekitar 70% gitu loh. Jadi ketika kita ngomong jadi kurang detail, kurang konkret gitu ya, Mas Anton ya. Gimana Mbak? Gimana Mbak Mei? Oke, Mas Anton, yang Anda lihat dari visi misi ketiga pasangan paslon capres cawapres ini, mana yang paling mendekati konkret soal pertahanan, keamanan, kemudian juga soal
hubungan internasional, soal geopolitik yang paling konkret mendekati poin-poin yang kita bahas tadi soal pembelian alat pertahanan keamanan, kemudian juga soal kesejahteraan TNI dan juga soal yang paling penting adalah menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Itu saya pakai kata kunci yang terakhir, poros maritim dunia. Yang menggunakan istilah poros maritim dunia hanya paslon nomor 3. Paslon nomor 2 itu menggunakan istilah poros maritim. Nggak ada kata dunianya. Sementara paslon nomor 1 menggunakan istilah maritim. Itu menggunakan kata maritim pada banyak aspek gitu. Jadi masing-masing dari baik itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Tapi secara garis besarnya bagi saya gitu, yang menilai itu bagi saya mereka masih normatif. Itu masih normatif yang kemudian kita mau ukur kayak apa. Tadi kita ngomong tentang kesejahteraan itu kayak apa sih? Ketika kita ngomong tentang pembangunan kapabilitas pertahanan, iya mereka tadi kita ngomong tentang tadi ada Ganjar Pranowo, ada lalu juga ada Pak Prabowo misalnya dia hanya melanjutkan, lalu juga kemudian nomor 1, tapi kemudian seakan-akan itu dibedakan dengan kita bicara tentang ancaman. Ancaman hari ini tuh kayak apa? Tren lingkungan strategis kita kayak apa? Ketika kita bicara tentang VUCA, volatile, uncertain, complexity, ambiguity, ini dikaitkan dengan pembangunan kekuatan kayak apa? Jadi seakan-akan pembangunan kekuatan itu berdiri sendiri, lalu kita berbicara tentang ancaman lingkungan strategis berdiri sendiri. Ini yang bagi saya tidak ada seakan-akan ini berdirinya masing-masing gitu. Padahal ini saling terkait satu sama lain gitu. Jadi kalau tadi dibalik lagi, ini sebenarnya bagi capres yang mana, paslon yang mana yang mendekat realistis, bagi saya tiga-tiganya itu masih pada tataran normatif. Dan ini harapannya yang ingin dilihat bahwa ketika nanti diskusi, harapannya tidak menggunakan istilah, tidak menggunakan nanti singkatan. Ini ngomong tentang sektor pertahanan tuh paling banyak singkatannya aneh-aneh gitu ya kan, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Oke, menarik untuk disimak, menarik untuk dinanti karena juga temanya sangat menarik soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kita tunggu nanti tanggal 7 Januari 2024. Terima kasih atas analisa Anda, pengamat militer Anton Aliaba sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu hari ini. Sehat selalu Mas Anton. Sama-sama Mbak, sehat selalu.